Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sedang menuju ke Waila dalam rangka kunjungan lapangan ya ke beberapa desa. Ya, dimulai dari Desa Bakat. Nah, ini jembatan ini, setelah kita naik jembatan ini langsung Desa Bakat. Nanti setelah Desa Bakat ke Desa Cot Kemude, berikutnya Desa Kelembah, dan terakhir Desa Alu Panyang. Jadi kami menaungi 4 desa lokasi KKN. Ini kedatangan kami yang kedua setelah kedatangan pertama saat pengantaran. Ya. Oke guys, beginilah keadaan situasi di kampung-kampung, di desa-desa di Aceh, terutama di Kecamatan Waila. Pak Win sudah sampai di lokasi untuk memberikan penekanan terhadap proker-proker yang akan dikerjakan oleh mahasiswa KKN, juga mengkoreksi kira-kira apa yang kurang dan belum dijalankan di kondisi saat KKN di Kecamatan Waila, tempat Pak Win membimbing mahasiswa KKN-nya. Ayo kita dengarkan arahan dari Pak Win. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bapak tiba lagi di sini tempat KKN. Alhamdulillah, pertemuan kita kedua setelah hari pertama dulu saat pengantaran. Nah, nanti insya Allah di pertengahan atau di seperempat akhir ya Bapak akan kunjungi lagi sebelum ada penjemputan. Sebelum Bapak bertanya hal-hal lain, menurut kalian ada sesuatu hal yang janggal nggak? Menurut kalian ada nggak sesuatu hal yang janggal selama KKN atau ketika Bapak hadir hari ini? Nggak ada ya? Ada merasa melakukan kesalahan tidak? Atau mengabaikan sesuatu tidak? Ada? Apa? Oh iya. Ini ada post berita tentang keluh kesah masyarakat ini. Di sini kan sering bilang tua. Ya. Jadi waktu kami bahas program di kampung, orang tuh minta ke sini media. Oke. Sama masalah jaringan agak sulit di sini. Oke. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Oke. Kemudian ada Kordes, koordinator desa kan, koordinator kampung kan, siapa? Untuk KKN. Koordinatornya Korgam. Koordinator kampung. Kan ada Korcam, ada nggak? Korcam dari mana? Dari desa apa? Iya, siapa yang duduk di situ? Bukanlah. Ini struktur KKN kalian gimana loh? Kok ada koordinator desa atau koordinator kampung? Kemudian ada koordinator kecamatan. Mungkin sekarang udah dihapus, nggak tahu. Masa Bapak KKN dulu ada koordinator kecamatan. Dia ada program kecamatan yang mengkoordinir seluruh kampung, yang melibatkan waktu rapat-rapat hanya yang diikuti oleh Korgam atau koordinator kampung aja yang ikut gitu. Dan informasinya diberitahukan, misalnya ada lomba yang melibatkan melibatkan kampung-kampung lain. Kira-kira apa yang dari yang kalian buat itu, apakah ada kekurangan atau ada sesuatu yang dilewati?
Jadi nggak koordinasi dulu sama bapak mungkin. Oke. Berarti nggak perlu bapak sebutkan kan? Kalau kalian sadar, ya. Jadi sesuatu walaupun itu dia positif, kalau negatif apa jadinya? Ya rusak lah. Nah, siapa pembimbingnya? Berarti yang juga ikut rusak. Kalau baik, ya ikut baik juga. Tapi kita baik buruknya ada pertimbangan. Nanti kalau dibilang, oh ini sudah kami bahas dengan pembimbing. Oh ini sudah dibahas dengan kecil. Jadi maaf ya, untung masih dalam konteks positif misalnya. Kalau tiba-tiba ada orang minta kalian sesuatu yang kurang baik, tapi karena yang mintanya itu orang berpengaruh di desa, tetap dilakukan, nah, kan jadi rusak nantinya ujungnya. Oke, itu ramai yang lain. Apalagi kira-kira? Ada sesuatu yang misalnya aturan yang dibuat oleh Bapel, kira-kira yang kalian langgar? Ada nggak kira-kira nih? Ada nggak? Mungkin kami bisa dapatkan selama kami KKN di sini belum ada. Belum ada. Oke, baik. Hari ini, nah, kalian hari ini sebagai mahasiswa. Oke, kalau Bapak sebut kalian sebagai pemuda kampung bisa nggak? Bisa ya? Masih bisa ya? Apalagi ya, kalau dari jauh tidak ada nampak identitas kalian sebagai mahasiswa utuh. Apa identitasnya? Oke, hari ini satu pun nggak ada yang pakai. Dan itu fatal. Sangat. Ya. Jadi apa? Kasih tahu, ini bukan hanya di desa ini, bukan di tempat kalian aja. Hampir seluruhnya. Identitas itu ditinggalkan. Kalau kalian pergi kemana, misalnya pergi ke makan duri, pergi ke sawah atau pergi kemana, ya nampaknya sebagai masyarakat, bukan sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa KKN, apapun kegiatan di kampung, ya ingat apapun kegiatan di kampung, itu alma maternya tuh harus dipakai. Apalagi sekarang nih prokernya adalah mengajar anak-anak, ya pakai alma mater. Ada buat dokumentasi nggak kalian tuh? Ada. Pakai ini nggak? Ada Pak. Nggak yang hari ini? Ini Berarti nggak ada program kalian? Hari ini nggak ada kalian? Aduh apa? Mana buktinya? Itu bukan pemuda, bukan mahasiswa KKN. Mahasiswa KKN tuh ada jasa alma maternya. Kapan yang diizinkan tidak pakai alma mater? Yang diizinkan tidak pakai alma mater? Waktu tidur. Waktu tidur kalian boleh buka. Tetapi selagi kalian masih warawiri di kampung, entah kalian tuh jam 12 malam masih mondar-mandir jalan ke kampung, itu alma mater pakai. Apalagi siang hari. Malam hari kalian mau kemana misalnya, keluar dari sini misalnya, mau ujung kampung sana, pakai alma mater tuh. Itu identitas mahasiswa utuh, mahasiswa KKN. Apalagi sedang buat ini. Misal sore ini mau nonton bola sana, silakan nonton bola. Kasih tahu Pak Kecil, kami mau ikut juga nonton bola. Alma mater pakai. Jelas ya? Jadi bukan, karena apa? Status kalian tuh mahasiswa KKN selama 40 hari. Dan selama itu identitas tuh wajib alma mater dengan bed nama. Kecuali tidur. Itu waktu istirahat. Begitu besok pagi mau siap-siap udah. Oh bau misalnya, waktu malam cuci, besok pakai lagi. Sampai nanti berubah warna pun nggak masalah. Nah, itu contohnya Bang Bek itu alumni Ilmu Administrasi Negara. Bangga pakai alma mater itu. Alma mater utuh.
sampai berubah warna. Ya memang seperti itu dia. Kalau enggak, masyarakat lain lewat nanti lihat kalian, mungkin ya sebagian masyarakat di sini udah tahu kalian, udah kenal kalian mahasiswa kalian. Masyarakat desa lain kan nggak tahu, ya. Tapi kalau pakai motor, dimanapun ketemu, wah itu mahasiswa KKN. Dimanapun ketemu, itu mahasiswa KKN. Tahu. Paling ditanya kamu desa mana? Misalnya mau kunjung ke desa lain. Dan bapak tahu tuh, kalian pergi ke pasar, pergi ke mana tuh, ya jarang yang pakai motor. Mahasiswa lain juga. Dan jangan jadikan mahasiswa desa lain sebagai patokan. Misalnya nanti, Pak, di desa itu juga nggak pakai, Pak. Itu jangan. Itu bukan wilayah Bapak juga, dan Bapak nggak bisa intervensi. Tapi kalau di bawah yang bimbingan apa, kalian wajib. Ini udah 9 hari ya. Berarti hitungan dari hari ke-10, dari mulai hari ini sampai 40 nanti alma mater selalu melekat di kalian. Gitu. Nah, jadi apa istilahnya, identitas kita itu. Lalu untuk proker yang besar yang menjadi apa istilahnya identitas kelompok itu kemarin waktu pembekalan kita, maksudnya ya, koordinasi kita, ada Bapak tampilkan itu. Yang 12 item atau berapa itu kalian bahas dulu, kalian bedah itu. Ini bagian apa nih yang mau diambil, masuk pengertiannya apa, misalnya buat pelang nama itu masuk kemana sih? Ke program utama itu masuk program apa itu? Apakah masuk program ketahanan pangan, pariwisata, desa atau apa? Itu jelas ya, di situ ada. Kemudian ada program individu. Sudah disiapkan? Yang bukan individu? Masih dibahas. Kami pengen buat nih seminar. Itu proker kelompok atau individu? Kelompok juga, dari jurusan lain. Ya. Dari manajemen. Ya, maksudnya kan ada amanah kalian itu, pengetahuan atau ilmu program studi itu kan ditularkan masing-masing. Ya, maka selain program yang sifatnya bersama, yang bisa diklaim bersama, ada yang program yang sifatnya individu, walaupun yang laksanakan didukung oleh teman-teman yang lain. Tapi kesannya tuh ini prodi saya lah secara ininya, pengetahuannya, sosialisasi tentang undang-undang desa misalnya kan, tentang peraturan apa, tentang produk hukum adat misalnya. Nanti yang teknik juga ikut misalnya, nggak ada masalah. Yang wajib kalian apa? Amanat dari LPPM. Misalnya selesai buat itu dianggap selesai. Ada program bersama kan? Dan itu masuk dalam dalam buku panduan itu. Maka buku panduan itu dibaca. Buku panduan dibaca. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kan tadi Bapak bilang dipakai sampah. Iya. Tapi kan Pak ada itu Pak cash Iya. Boleh nggak Pak dipakai? Boleh. Sampah pakai alam. Itu identitas. Kalau misalnya dia ada nama kelompok, ada ini. Ya. Kalau ini kan nggak nampak. Karena nggak ada identitas, baju biasa misalnya. Itu kan nggak, gimana ya? Kalau pakai baju kaos semacam itu, alma mater tidak bawa. Ya, alma mater ada sama diri kita, gitu. Walaupun pakai baju itu, karena sewaktu-waktu nanti apakah mengikut apa dengan baju itu, alma mater tetap, karena baju itu kan ya baju kelompok secaranya, tapi bukan menampakkan utuhnya gitu, ya kan? Identitasnya identitas desa, kelompok desa gitu. Tapi yang mau kita itu identitas utuhnya.
Nah, boleh nggak apa-apa sekali-kali dibuka maksudnya, tapi ada baju itu dibawa aja gitu. Oke, yang lain silakan, apa kira-kira yang mau didiskusikan? Kendala ada? Ya. Untuk saya, kalau untuk program individu itu memang diwajibkan. Iya. Artinya kan maka Bapak bilang ini, coba dibaca lagi buku pedoman KKN. Di buku itu sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuknya. Mau buat apa ada di situ. Memilih apa? Jurusan nih programnya apa ada di situ. Ya. Nah, nggak mereka soalnya. Ini jurusan A buat B. Waktu dicek di situ nggak ada. Kan ada kepada Bapak tunjukkan. Ya kan? Misalnya program ini yang bisa lakukan program ini apa? Ini jurusannya. Ya. Nah, berarti yang nggak bisa yang nggak masuk dalam jurusan tuh nggak buat program itu. Buat program lain. Jadi waktu klaimnya masing-masing kita tuh ada yang dibuat yang sifatnya itu ya berbarengan misalnya. Seperti desa wisata misal programnya. Itu program prodi apa saja di situ. Prodi komunikasi misalnya, ya, ilmu administrasi, ekonomi. Nah, yang bisa masuk ke dalam itu agribisnis. Nah, yang lain nggak masuk, misal masuk ke program lain. Dan sekarang gampang sekarang. Kita nggak perlu lagi, bukan nggak perlu ya, maksudnya beranjak pertama melihat masalah yang di desa, kekurangan. Misalkan kita baca, kalau desa wisata, kira-kira apa potensi di desa ini yang bisa dijadikan sebagai objek wisata? Ada nggak? Oh Pak, di sini ada danau Pak, tapi danaunya memang udah lama nggak dikeruk atau apa. Tapi itu potensi, misal ya, itu bisa dikemas dalam bentuk informasi yang menguntungkan untuk daerah, untuk desa. Nggak apa-apa dipublikasi, nggak apa-apa. Ada potensinya itu. Oh, tentang ketahanan pangan, misalnya program ketahanan pangan. Di sini banyak wilayah yang tidak tergarap, tanah kosong. Itu kan potensi. Berawal dari masalahnya apa? Ada banyak lahan yang tidak terpakai, itu masalah. Menjadi potensi, kalau digarap ini pasti akan menjadi apa? Lewat apa? Kaitkan misalnya dengan koperasi desa atau koperasi merah putih, ya kan? Nah, itu prodi apa saja yang bisa masuk? Ada di dalam pedoman itu. Oh, udah buntu nih cara mikirnya, pakai aja aplikasi AI. Minta bantu sama dia untuk tanya, sehingga nanti ada penjelasan. Bukan mentah-mentah kita ambil, tapi untuk membantu cara pikir kita. Ini apa ya kira-kira bisa diterapkan di desa ini, gitu. Oke, ini contoh lagi yang sederhana. Misal di desa ini sudah ada nomor rumah. Belum ada. Ada rencana buat. Nah, itu masuk dalam apa istilahnya proker. Dan itu bisa bersama. Karena apa? Melibatkan seluruh desa, seluruh kampung. Lalu mau buat model apa? Model kalian rancang, kalian buat beberapa model, misalnya sampai 5 misalnya modelnya. Nanti kalian sodorkan kepada kecil atau para desa. Mana yang diterima? Jangan langsung ide kita langsung kita eksekusi. Ya. Buat dulu misalnya gagasannya. Misalnya, oh ini Pak, ini kalau mau tahan lama kita buat dari plat Pak misalnya. Tapi itu agak mahal. Kalau memang dana desa tersedia, kami bisa bantu, kita buat sama-sama. Dan ini bisa bertahun-tahun. Tapi kalau sederhana, cek pilot. Cek pilot juga ada beberapa model. Nanti untuk kita cek, nah ini model versi A, versi B, versi C. Mana yang diterima? Udah sampai tahap itu belum? Belum ya, itu nggak apa, nanti berkembang secara ini. Ya. Dan paling penting, kerja sama tim. Bukan kerja individu. Kerja sama tim maksudnya gini, jangan juga ide gagasan kita sendiri kita paksakan harus diterima oleh kawan-kawan yang lain. Ini harus buat nih ya, yang lain nggak sepakat, tapi dominan misalnya, jangan seperti itu. Kita kerjasama, kesepakatan dan koordinasi dengan kepala desa, dengan aparat.
kemudian sesuatu yang kita buat, apa pelang nama atau apa tadi itu, upayakan itu melibatkan masyarakat. Misal mau pasang, kapan rencana pasang? Besok. Itu harus ada pemuda, harus ada ibu-ibu, misalnya pemudi-pemudinya diajak bergabung. Yang membedakan mereka dengan kalian, kalian ada amaturnya, bukan seperti ini. Itu maksud Bapak. Tuh, waktu pasang pelang itu segala macam, yang membedakan kalian dengan masyarakat itu. Kalau mungkin usia nggak ada beda, mungkin ada beberapa anak gadis di sini atau yang usia pemuda-pemudi itu yang seperti sebaya kalian. Tapi mereka nggak ada amaturnya, ya. Itu yang bedakan gitu. Begitu waktu hari hanya itu. Oh, nampak dilihat di video pun nampak, di foto pun nampak kolaborasi antara mahasiswa KKN dengan apa saya dengan pemuda desa, dengan masyarakat desa. Ya, oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang lain mau diskusi, boleh di WA, di grup atau Japri juga boleh, atau di telepon juga boleh. Kalau ada sesuatu. Mungkin itu aja, karena Bapak akan lanjut 2 desa lagi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yore. Terima kasih Bapak. Keren. Udah. Selesai hari ini Pak Win. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita duela lagi. Ya. Ya, di Desa Alupanyang. Oke. Keren, Bung Bek. Oke, selesai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.